Pandi. Live. Ke sisi. Ntar di
Oke, tes enak. 3, 2, 1, kontrol.
umur emas. Ini tentunya bukan seperti makhluk hidup. Iya. Kalau makhluk hidup mungkin semakin tua semakin lemah. Iya. Tapi kita berharap tentunya kita bisa memaknai HUT ini, artinya tetap memberi semangat kita untuk tetap menjadi besar ke depannya. Jadi kuncinya jangan berpuas diri. Iya. Kita harus tetap Semangat menghadapi tantangan, Pak, baik. ya. Tetap harus lebih baik lah Iya. dari hari ke hari. Pak, ini di sektor pendidikan, kita Iya. akan spesifik membahas di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan Iya, khususnya yang dikembangkan oleh BOSWA sejak beberapa tahun terakhir. Betul, ya. Ada 6 unit kalau nggak salah yang dikembangkan oleh Iya, BOSWA di betul. sektor pendidikan. Iya. Apa saja, Pak, fokusnya itu? Ya, kalau kita ini kan sebenarnya kalau di education memang grup termuda ya. Iya. Jadi dari 6 unit yang telah disampaikan tadi, kita sebenarnya dari semua segmen itu ada hadir. Iya. Mulai dari pendidikan usia dini, artinya usia nanti mulai playgroup ya, TK, kemudian kita juga punya pendidikan dasar Iya. dan juga pendidikan menengah, bahkan sampai ke pendidikan tinggi. Komprehensif ya? Jadi sangat komplit kita. Walaupun memang kalau dari segi jenisnya, Iya. kita yang belum punya itu sebenarnya sekolah menengah kejuruan. Iya. Tapi kalau yang lain kita punya. Ada. Bahkan kalau misalnya kita lihat sekolah kita yang ada di Tanjung Bunga, salah satu dari 6 unit itu, kita mendidik itu anak dari usia 3 bulan. Jadi 3 bulan sampai nanti pendidikan tinggi kita punya S3. S3 itu mungkin sekitar umur 24 ya. Sekarang bisa masuk. BOSWA Education juga merambah pendidikan doktoral, Pak, ya? Iya, begitu. Jadi kita bisa, artinya pendidikan di BOSWA itu, di Iya. BOSWA Education itu mulai anak 3 bulan ya sampai 24 tahun. Jadi jenjangnya artinya termasuk komplit lah Iya, ya artinya. betul. 6 unit itu memang kita punya, boleh mungkin saya sebutkan saja Iya. ya. 6 unit itu kita punya di yang pendidikan usia dini dan dasar yang di Makassar itu Sekolah Alam BOSWA yang Sekolah ada di Alam Tanjung BOSWA. Bunga. Iya. Kemudian untuk pendidikan menengahnya kita punya yang di Lanto Daeng Pasewang itu BOSWA School Makassar. Kemudian di Makassar juga kita punya 2 perguruan tinggi. Iya. Satu Politeknik BOSWA pada bidang vokasi yang ada di Kima, kawasan industri. Kemudian Universitas BOSWA yang ada di Urip. Jadi meskipun 2, Pak, ini perguruan tinggi, tetapi mereka punya pasar dan segmen berbeda. Pasar dan masing-masing. segmennya tersendiri. Iya. Mungkin saya tambahkan ini kita punya 2 lagi tapi tidak di Makassar. Iya. Satu di Bogor, BOSWA Bina Insani Bogor. Iya. Itu sudah lengkap mulai pendidikan PAUD sampai pendidikan dasar menengah. Kemudian di Cilegon Iya. kita juga punya BOSWA Al Azhar Cilegon. Tapi di sana di Cilegon kita baru punya SD, SMP dan Iya. SMA. Jadi Pak, begitu. Ya. BOSWA pendidikan ini lahir paling muda kalau Anda bilang beberapa tahun terakhir. Iya. Mungkin ada histori tersendiri kenapa BOSWA kemudian merambah sektor Iya. pendidikan. Apakah pendidikan itu cukup menjanjikan dari segi bisnis atau memang kebutuhan orang akan pendidikan itu memang cukup besar atau seperti apa Anda melihat ini? Jadi kalau kita bicara pendidikan di BOSWA ya sebenarnya bukan hal baru sebenarnya. Jadi semenjak dulu BOSWA berdiri kita pernah tahu juga sebenarnya foundation itu sudah ada dengan lewat brandnya BOSWA Peduli ya kita juga sudah jalan. Jadi memang di tahun awal-awal dulu BOSWA masuk dalam pendidikan itu lewat penyaluran beasiswa. Oh iya. Jadi awalnya kan begitu. Jadi kita memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik di Sulawesi Selatan ya umumnya untuk misalnya kuliah di luar dengan biaya kita. Atau juga kita juga punya bantuan untuk sekolah-sekolah. Jadi kita mulainya dari seperti itu. Jadi boleh dibilang Pak cikal bakalnya itu sebenarnya sudah BOSWA Peduli ya. Iya sudah ada dari awalnya. Hanya ketika tahun sekitar 2012 ya founder dan owner kita mungkin berpikiran lain bahwa bagaimana supaya BOSWA ini lebih lah terjun untuk membangun ke pendidikan ini tidak hanya lewat bantuan beasiswa tapi benar-benar memasuki artinya ikut berperan langsung ya dalam mendirikan pendidikan itu. Karena bagaimanapun juga pendidikan ini
merupakan salah satu ya cita-cita tentunya dari pendirian BOSOA untuk memberikan artinya kesejahteraan dan ikut membangun sumber daya manusia yang khususnya ada di Sulawesi Selatan ini dan di Indonesia. Ya. Jadi kiprahnya sih sebenarnya dari situ. Ya. Pak, selain tentu di sektor bisnis juga kita berharap bahwa pembangunan sektor pendidikan ini itu tentu ada efek bisnisnya juga. Ya, tetapi di sisi lain apa yang paling mendasar kira-kira yang diharapkan oleh BOSOA sehingga membangun bidang pendidikan? Ya, yang pertama itu kan memang kita punya semangat sebenarnya founder itu bagaimana dengan keberadaan pendidikan ini bisa memberikan manfaat ya. Kemudian kalau misalnya kita mau tinjau juga dari sisi bisnis, ya. Kita tahu bahwa sekarang ini kan Indonesia akan menuju misalnya masa keuntungan demografi, ya. Jadi di mana artinya usia-usia produktif itu nanti akan banyak di Indonesia. Maka perlu sebenarnya pembangunan sumber daya manusia itu menjadi fokus tersendiri. Plus lagi tentunya dengan keberadaan pendidikan ini bagi unit-unit bisnis yang ada di grup BOSOA, itu bisa juga diberikan manfaat tentunya dengan cara bagaimana BOSOA Education ini bisa memberikan tenaga-tenaga ahli siap bekerja ya, bukan siap latih lagi tapi siap bekerja untuk nanti bersama-sama membangun BOSOA korporasi itu dengan baik. Jadi banyaklah multi efek advantage-nya itu ketika kita membangun pendidikan ini. Ya, melanjutkan pernyataan Pak Asrul tadi bahwa menciptakan insan-insan yang siap berkiprah di dunia kerja, siap bekerja, siap bersaing secara nasional dan juga global tentunya. Sejauh ini alumni BOSOA itu, BOSOA Education tentunya terutama di perguruan tinggi, seberapa banyak terserap di sektor dunia kerja, Pak? Iya, jadi kalau kita merujuk dari awal sebenarnya, dari ketika pendirian tahun 2012 itu kan kita sebenarnya inisiasi kalau untuk pendidikan tingginya kan memulai membangun Politeknik BOSOA ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya, Politeknik BOSOA ini kan diharapkan sebenarnya keinginan Pak Erwin pada saat itu selaku CEO kita, karena kebutuhan tenaga madya yang memang sulit didapat untuk di perusahaan. Jadi awalnya seperti itu. Jadi memang dibangun untuk bagaimana kita bisa mensuplai tenaga kerja bagi grup kita sendiri. Yeah. Begitu juga ketika kita mengambil alih kelola Untas BOSOA. Tapi dalam perkembangannya tentu kebutuhan tenaga sumber daya manusia ini ya tentu tidak hanya dibutuhkan oleh grup BOSOA sendiri. Yeah. Sehingga akhirnya sekarang alumni itu ya bisa menyebar kemana-mana. Mungkin kalau kita rinci satu-satu tidak bisa juga kita rinci sekarang. Tapi sebagian besar alhamdulillah terserap. Bahkan seperti di Politeknik sebelum lulus sudah banyak yang mengambil. Ya. Dan begitu juga di Untas BOSOA. Jadi kita harapkan bisa begitu. Betul-betul mereka ini bukan siap latih, tapi harusnya siap untuk langsung bekerja. Iya. Pak, kalau dari sisi keunggulan, sekarang kan banyak unit-unit pendidikan yang dikembangkan oleh korporasi-korporasi, khususnya di kawasan timur Indonesia termasuk. Iya. Apa sih yang membedakan keunggulan yang ditawarkan oleh BOSOA Education ini dibanding dengan kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang lain? Iya. Mungkin kita lihat ini ya, kan kita sendiri punya dua segmen ya, karena kita mulai dari artinya pengembangan usia dini, menengah, dasar dan menengah, kemudian pendidikan tinggi. Mungkin kalau saya lihat dulu dari yang pendidikan usia dini, kemudian dasar dan menengah, bahwa pendidikan kita ini kita mengacu kepada yang disebut dengan tahapan perkembangan. Ya. Jadi di mana dengan pendidikan di BOSOA School kita sebut ya, di BOSOA School itu bahwa kita harus bisa menghasilkan sebenarnya anak-anak ya yang punya keterampilan hidup sebenarnya, karena kita tidak bisa hanya memberikan mungkin materi pengetahuan saja dengan di mana suasana artinya perkembangan dunia sekarang ini sangat cepat sekali. Maka yang perlu kita berikan itu adalah yang kita sebenarnya bisa sebut emotional skill, kemudian life skill ya, yang berdasarkan dengan tahapan perkembangan.
Jadi betul-betul nanti anak itu kita lihat Iya. seperti apa, apakah karena mohon maaf ini agak teknis sedikit. Iya. Jadi perkembangan itu nanti anak-anak itu ada yang namanya perkembangan secara mentalnya, ada yang memang secara Motoriknya juga, ya. umur biologisnya itu kita lihat sebenarnya. Jadi dengan keunggulan di kurikulum kita itu dengan tahapan perkembangan, maka selain anak-anak itu mengikuti kurikulum yang secara nasional ya, tapi secara individu Iya. mereka juga punya kurikulum Artinya sendiri. sejak dini memang sudah ada pemetaan kemana lari dan arahnya anak ini nanti Pak ya? Iya. Seperti itu. Nanti kalau dimulai nanti di pendidikan menengahnya Iya. SMP SMA, memang pemetaan itu sudah harus. Jadi mereka akan bisa melihat potensi dirinya kemana gitu. Nah, dengan seperti itu memang kita harapkan anak-anak ini bisa menjadi orang yang nanti siap, artinya menyongsong perubahan-perubahan di masa depan. Kemudian khusus di pendidikan tinggi, nah pendidikan tinggi seperti kita bicarakan di awal tadi ya, kita punya politeknik, kita punya universitas. Memang kalau dari segi fokus, kan itu memang sesuatu yang berbeda. Iya. Karena kita tahu kalau untuk masuk ke nanti ke masyarakat, artinya terjun ke perusahaan, kan yang dibutuhkan itu kan kita selalu tahu yang namanya skill, knowledge, attitude. Kalau di politeknik memang kurikulumnya dia lebih banyak untuk mengembangkan skill, keterampilan. Vokasi Pak ya? Ya, karena dia vokasi. Tapi kalau universitas memang fokusnya pada penguasaan pengetahuan. Tetapi yang kita lihat sekarang dari dua itu, attitude ini tidak sebenarnya secara kurikulum tidak ada eksplisit. Iya. Tidak ada kita pernah temukan misalnya mata kuliah disiplin itu seperti apa, tidak pernah. Padahal kalau kita lihat kesuksesan orang-orang itu ketika terjun ke masyarakat, attitude itu menjadi nilai yang sangat luar biasa. Jadi ada pengembangan karakter Pak yang dikembangkan di sana. Makanya di pendidikan tinggi kita, kita tidak bisa lepas dari membangun attitude ini, membangun karakter ini. Karena bagaimanapun seperti saya sampaikan tadi, dunia ini kan bergerak cepat. Kalau boleh mengutip buku ini Age of Discovery, itu karangannya Ian Goldin itu, bahwa pengetahuan manusia itu memang akan bergerak, naik terus. Perkembangan zaman juga naik. Hanya kelandaiannya beda. Jadi maksudnya kalau pengetahuan manusia itu naiknya lambat, kalau kompleksitas kehidupan itu naiknya cepat. Jadi semakin waktu itu bergerak, maka gap antara pengetahuan manusia dengan kompleksitas kehidupan itu semakin lebar. Artinya apa? Kalau kita hanya memberikan keterampilan pada saat ini, kita hanya memberikan pengetahuan saat ini, ketika mereka lulus belum tentu diterima sama masyarakat. Belum tentu itu sesuai dengan perkembangan saat itu, karena bisa jadi sudah bergerak, apalagi ini anekdot saja bahwa seorang guru dosen itu mengajar menggunakan pengetahuannya masa lampau, mengajar masa kini untuk masa depannya peserta didik kita. Jadi kalau kita hanya memberikan keterampilan dan pengetahuan tanpa menciptakan peserta didik kita itu baik siswa mahasiswa itu untuk menjadi orang yang mampu belajar ke depan, akan kesulitan. Nah, dengan kurikulum yang ada di kita ingin kembangkan bahwa karakter itu harus dibangun semenjak dia di pendidikan. Pak, seberapa penting sih kalau Anda melihat di era modernisasi sekarang ini dalam kaitannya dengan pengembangan karakter itu? Acap kali orang-orang kan mengesampingkan karakter, lalu mengedepankan yang namanya ilmu pengetahuan karena logika. Kalau Anda melihat seberapa penting sebetulnya? Oh, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Jadi bukan artinya kita mengecilkan keterampilan dan pengetahuan tetapi hasil penelitian orang pun bahwa sekitar 60% keberhasilan orang itu ketika terjun ke masyarakat adalah karakternya, Karena di perusahaan sendiri orang tidak akan mau menerima kalaupun dia pintar cemerlang tetapi mempunyai karakter yang jelek.
Orang akan lebih memilih mungkin orang yang punya apa biasa-biasa saja, tetapi mempunyai karakter yang kuat. Karena kalau kita bicara karakter ini, budaya nanti larinya ke budaya, itu tidak mudah untuk mengubahnya. Tapi seseorang yang misalnya tidak punya kemampuan pengetahuan, keterampilannya kurang, kita bisa kirim, perusahaan bisa kirim training, untuk pelatihan Pak ya, pelatihan, belajar lagi, itu bisa ini. Tapi kalau budaya kerja tidak mudah, ya tidak mudah. Bahkan di kampus saja 3 tahun buat diploma 3, 4 tahun buat S1, membentuk karakter itu tidak mudah. Ya. Nah ini ada yang program kita tersendiri Pak di sana untuk membentuk ini karakter peserta didik. Kalau kita sebenarnya mulai dari pendidikan usia dini itu sudah mulai ya, karena memang kita tidak bisa sebenarnya semerta-merta tiba-tiba di ujungnya saja yang kita ini. Karena saya bilang tadi karakter budaya itu harus ditanam dari usia dini. Jadi sebenarnya inilah kekuatan pendidikan kita ya. Jadi kalau anak-anak disekolahkan di sekolah kita itu semenjak dini itu memang karakter itu sudah ditumbuhkan. Jadi kurikulumnya sudah mengarah ke sana. Nah kemudian masuk perguruan tinggi, harusnya sebenarnya kalau kita lihat di tahapan perkembangan itu umur 18 itu sebenarnya sudah purna. Jadi masuk perguruan tinggi itu dia betul-betul sebenarnya tinggal untuk bagaimana dia menggali pengetahuan dan keterampilannya. Tetapi ya mohon maaf, memang yang harapannya kita sudah purna tadi pembentukan karakter tidak selesai biasanya. Di kita ini menjadi tantangan sendiri di pendidikan Indonesia ya. Tidak selesai di pendidikan dasar menengah itu belum selesai. Harus dilanjutkan. Akhirnya dilanjutkan di perguruan tinggi. Ya. Nah di perguruan tinggi ya memang kita harus mulai bisa meramunya karena tadi kita tidak bisa meletakkan, karena tidak ada di kurikulum yang kita harus bisa mampu bekerjasama, harus belajar disiplin, tetapi pasti biasanya diintegrasikan, diblended dalam kehidupan dia sehari-hari. Misalnya contoh kalau memberi tugas, bagaimana caranya misalnya tugas itu bersama, bagaimana dia bisa membangun kelompok, bisa membangun komunikasi, jadi dibangunnya seperti itu. Termasuk juga tentunya ya para guru dan dosen itu harus menjadi teladan. Agak menarik dan cukup unik Pak ya Universitas Boswa ini dan juga unit-unit pendidikan Boswa yang lain, karena di satu sisi kan kita melihat bahwa Boswa Education ini kan labelnya pendidikan umum sebetulnya. Biasanya kan yang mengembangkan karakter itu lebih menjurus ke kampus-kampus yang memiliki label khusus tersendiri, misalkan kampus Islam, kampus ini. Tapi justru Boswa juga mengembangkan hal itu. Karena sebenarnya begini, Mas Anto. Jadi karena kita ini tumbuh juga di bisnis ya, di perusahaan. Kita tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan perusahaan itu. Ya. Nah dengan pengetahuan itu kita berharap sebenarnya kita bisa menciptakan sumber daya manusia yang memang sebenarnya dibutuhkan. Dikombin antara pengetahuan dan karakter. Jadi itu keuntungan kita di Boswa, karena kita kenal sebenarnya masyarakat perusahaan itu maunya lulusan yang seperti apa sih ya. Nah dari tolak ukur itu kemudian kita bisa degradasikan dalam satu timeline pendidikan kita sebenarnya. Makanya betul-betul itu bisa mengarah ya. Jadi kita tidak meraba-raba. Apalagi sekarang kalau di pendidikan tinggi dengan konsepnya Mas Menteri ini kan pendidikan itu kan semakin semakin terbuka ya, dengan kampus Merdeka Belajar itu mahasiswa itu sudah bisa mengarahkan dirinya sendiri. Ke depan itu sih saya mau jadi apa. Kemudian di kampus saya harus mengambil keahlian apa, bidang apa, sehingga bisa mendukung nanti cita-cita saya di depan. Nah, mahasiswa sekarang sudah harus berpikir begitu. Jadi ketika dia tahun pertama masuk di perguruan tinggi, dia sudah harus memikirkan 3 tahun lagi ketika lulus diploma 3 atau 4 tahun lagi ketika S1, saya itu mau masuk bidang apa. Disinilah dia mulai mengatur, ngambil. Dan dengan kebebasan kampus Merdeka Belajar sekarang, mahasiswa bisa menentukan sendiri. Saya mau ngambil pengalaman di sini, saya mau mengambil kompetensi di sini. Jadi, nah dari situ sebenarnya
mahasiswa ya itu bisa menentukan masa depannya. Jadi memang perlu Pak ya sejak awal menentukan pilihan. Oh perlu ya, karena kita banyak ya, mungkin kita ini juga apa istilahnya mungkin mohon maaf ya, mungkin produk pendidikan lama. Ketika masuk perguruan tinggi biasanya keinginan orang tua atau juga kadang-kadang ikut teman ya. Padahal dia sendiri tidak tahu sebenarnya passion saya mau di mana, tapi kita mau arahkan begitu. Makanya kalau di sekolah kita, pas di SMA itu sudah harus mulai dikembangkan. Kita asesmen ya, lewat ini misalnya tes psikotes seperti apa ininya. Pihak sekolah atau kampus juga melakukan asesmen Pak? Iya, dipetakan. Iya. Di SMA itu juga sekarang kita lakukan yang namanya magang, padahal mungkin orang kenalnya magang mungkin di SMK ya. Tapi kalau di SMA kita ada, tapi dia lebih kepada untuk validasi saja. Misalnya, oh saya ini kayaknya seneng ya di dunia broadcasting misalnya. Oh kita taruhlah di ini, misalnya di Celebes taruh. Dia akan uji dirinya. Seberapa besar bukan kemampuannya, keinginannya. Memang benar, oh ya benar, memang passion saya di sini. Nah dari situ mungkin ketika dia masuk ke perguruan tinggi, dia sudah mulai bisa mengarahkan, oh saya sehingga waktu itu tidak terbuang. Betul. Artinya dari awal dia sudah ini. Kita sayang kadang-kadang banyak orang yang putus misalnya kuliah di tengah jalan, alasannya, waduh saya nggak cocok nih di sini. Karena bukan keinginan sebetulnya di situ. Kita hitung biaya sudah berapa keluar, waktu sudah berapa yang kita lepaskan ya. Jadi itu sangat sayang sekali. Bahkan tidak hanya mandek di tengah jalan Pak, bahkan ada yang selesai tetapi tidak terjun ke dunia kerja. Tahu-tahu kerjanya juga di bidang yang beda, walaupun itu sah-sah saja ya. Tetapi alangkah lebih baiknya memang sejak awal dia akan mengarahi walaupun tidak salah ya kerja di bidang yang berbeda. Pak, terlepas dari itu Pak, prestasi-prestasi yang telah dicapai Boso Education selama ini, selama berdiri dari tahun 2013 sampai sekarang kira-kira? Waduh, kalau kita bicara prestasi sebenarnya banyak ya. Apa yang paling? Karena kalau sepertinya kalau di pendidikan dasar menengah itu memang kita harapkan siswa itu untuk berjiwa kompetitif ya. Sering kita ikutkan lomba. Jadi misalnya, apalagi kalau kita misalnya di Boso School ini kan kurikulumnya juga ada kurikulum internasionalnya juga ya. Jadi penguasaan misalnya bahasa Inggris itu sering kita ikut lombakan. Ataupun juga misalnya olahraga atau yang lain. Jadi banyaklah ya, akademik maupun non-akademik. Kalau untuk pendidikan tinggi juga saya rasa banyak ya, apalagi keberadaan kita di ini. Kalau Unibos sekarang, kalau untuk klasterisasi perguruan tinggi sekarang kan peringkat 82 nasional ya. Nasional. Itu dari berapa itu Pak? Kalau perguruan awal-awal diakuisisi itu di urutan keberapa sebetulnya? Klasterisasi itu dimulai mungkin sekitar 2016-2017. Posisi itu kalau akuisisinya kita mulai inisiasi itu 2013 ya. 2014 kita sudah alih kelola. 2015 kita ganti nama, ganti. Kalau operasinya tetap sih, karena alih kelola saja ya. Tapi berubah namanya menjadi Universitas Boso itu 2015. Awal-awal ini masih di peringkat di bawah 300. 2017 kemarin masih di peringkat 200. Sekarang Pak di posisi sekarang berapa? 82. Cukup signifikan ya Pak? Sangat signifikan karena persaingan itu kan sangat luar biasa. Dengar-dengar kalau di kawasan timur Indonesia ya kita nomor 2 ya setelah tetangga kita. Iya. Jadi walaupun tetangga kita umurnya juga sudah saya rasa 60 atau 70 tahun ya. Kita kalau Unibos sendiri dengan sebelum akuisisi itu lahir 86 sekitar 32 Tapi tahun. kalau kita melihat pas di tahun akuisisinya itu cukup signifikan kalau dilihat perkembangannya Pak. Cukup signifikan ya. Karena memang tugas kita sekarang memang bagaimana membangun itu kan tata kelolanya kita perbaiki ya. Kemudian sumber daya manusianya juga kita kembangkan, sarana prasarana kita lengkapi. Itulah fungsi kita sebenarnya di yayasan untuk memberikan fondasi yang kuat ya. Kemudian bagaimana nanti bidang akademik
universitas dan politeknik itu bisa mengembangkan kurikulum yang kuat, yang memang kompetitif, bisa menghasilkan tadi tenaga kerja yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi memang di situ. Kalau Politeknik Bosowa sekarang mungkin kalau sempat lihat kualifikasi di Webometrics sekarang peringkat 200 nasional. Kalau untuk kelompok politeknik nomor 18 nasional ya. Jadi kita cukup membanggakan lah ya. Apalagi sekarang kalau lulusan politeknik itu banyak juga yang sudah keluar negeri ya kerja. Pak, singkat aja nih Pak, yang terakhir kira-kira di masa pandemik ini adalah masa-masa yang paling sulit, krusial paling krusial, paling sulit. Ekonomi global tidak stabil, semua sektor itu terkontraksi. Kira-kira kalau di sektor pendidikan bagaimana Anda melihat ini? Pasti memang akan terdisrupsi juga ya, akan terganggu juga. Tetapi sebenarnya ketika orang semua budaya berubah, tidak boleh kumpul, tidak boleh tatap muka, maka kemudian teknologi yang bermain. Ya sebenarnya dengan teknologi Internet of Things ya, teknologi informasi segala macam itu sebenarnya tidak ada pandemi pun harus kita pikirkan ke depan karena dunia akan mengarah ke sana. Pandemi ini akan memicu dia lebih cepat. Nah maka sekarang ini menjadi tantangan ya. Saya selalu berpikiran bahwa kalau kita ingin kalau orang balap mau menyalip itu tidak pernah di lintasan lurus. Kita anggap kompetitif semua ya. Betul. Motor Rossi, motor Marquez itu kompetitif. Tidak pernah dia menyusul di lintasan lurus. Harus di tikungan. Di tikungan. Kenapa di tikungan? Karena tikungan ada perubahan. Nah, dengan perubahan itu kita harus siap. Kalau kita siap, kita bisa ngambil kesempatan. Disinilah sebenarnya satu sisi Bosowa Education menyiapkan diri untuk perubahan itu. Kita mengembangkan sistem informasi dan segala macam sehingga hambatan-hambatan dengan pandemi ini kita bisa lewati. Kita kembangkan learning management system, kita kembangkan website yang bagus ya. Kita kembangkan juga cara artinya untuk sinkronis lewat online gitu ya. Kita perbanyak, kita perkuat di situ. Ya. Pak Asrul, ini mungkin pertanyaan terakhir dan juga sekaligus closing statement di diskusi kita kali ini. Harapan dan target dari Bosowa Education ke depan. Kita harapannya tentu ini ya. Sebenarnya kalau dari pendidikan tuh paling jelas kita bisa memberikan kontribusi, artinya menaikkan daya saing bangsa lewat pendidikan. Saya rasa itu jelas. Masalah kita akan menjadi nomor 1 atau nomor 2 kah? Itu sebenarnya opsional saja. Tetapi yang pasti kalau misalnya kita bisa melaju kencang dengan tahapan-tahapan target-target kinerja yang kita sudah pasti, itu akan ikut sendiri sebenarnya peringkat-peringkat itu. Jadi harapan kita nanti seluruh unit pendidikan ini semakin berkembang ya. Makin berkembang itu paling gampangnya kita akan lihat student bodinya itu semakin besar. Daya serap terhadap lulusannya juga semakin besar ya. Itu sih sebenarnya harapan kita itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Asrul. Terima kasih Anda banyak, cukup banyak memaparkan di diskusi ini Bos Talk Show hari ini. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi para peserta didik yang nantinya akan lulus SMA dan terjun ke kampus. Karena ini kan sudah mau tahun pergantian akademik kalau nggak salah. Iya, bulan September. Kalau sekolah nanti bulan Juni dimulai. Ya kami juga berharap mungkin orang tua bisa melihat ini Bosowa School memang menyiapkan calon-calon pemimpin generasi bangsa. Baik, terima kasih Pak Asrul atas kesempatannya pada diskusi siang menjelang sore hari ini. Ya pemirsa, kita berharap momentum hari ulang tahun Bosowa ini menjadi titik kilas balik bagaimana Bosowa membangun bisnisnya di awal-awal dan hingga menjadi perusahaan raksasa multinasional hingga saat ini dengan berbagai sektor perusahaan anak usahanya. Dan saya Mardianto Hamid mewakili kru yang bertugas pada program talk show ini Baru Bos, bersinergi untuk bangkit bersama, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.